الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku seiman dan seislam, di sekitar kita Sutek ini akan kita dirikan pondok pesantren tahfidz 100% beasiswa. Dan ini merupakan satu gerakan dan kegiatan untuk menghidupkan Al-Quran yang sudah mulai redup, untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai way of life, sebagai sesuatu yang paling dicintai oleh generasi masa yang akan datang. Karena tidak ada yang mencintai Al-Quran kecuali orang-orang mukmin, dan tidak ada orang yang membenci Al-Quran, tidak mendukung Al-Quran termasuk mendirikan ma'had tahfidz seperti ini kecuali orang kafir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir itu mengatakan, janganlah kamu dengarkan Al-Quran itu, biarkan aja, telantarkan, mudah-mudahan kalian itu menang. Dari ayat ini, kemenangan orang-orang kafir itu ketika Al-Quran itu sudah mulai redup, Al-Quran sudah mulai tidak dihafal, Al-Quran sudah tidak mulai dibaca. Dan ini sudah disinyalir dan dikeluhkan oleh Rasulullah dan direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dicampakkan, alias dibaca tapi tidak direnungkan, atau tidak dibaca sama sekali, atau dibaca direnungkan tapi tidak diimani, dibaca direnungkan diimani tapi tidak diamalkan. Makanya saya ajak kepada kaum muslimin untuk memperbanyak penghafal-penghafal Al-Quran, dan dari sinilah insya Allah akan tumbuh penghafal-penghafal Al-Quran ribuan insya Allah. Dan ini bangunan yang kita akan rencanakan untuk asrama dan sudah ada, dan insya Allah kita akan bangun masjid yang kurang lebih ukurannya 25 kali 25. Yang masjid itu kita peruntukkan tidak lain adalah untuk mereka berhalakoh, untuk mereka setoran, untuk mereka yang sedang menambah hafalan, murojaah hafalan Al-Quran. Dan pondok ini insya Allah kita akan padukan tahfidz dan bahasa Arab, dan levelnya adalah ma'had ali, yaitu mereka-mereka yang setelah lulus SMA, mungkin mereka minim biaya, dari kaum du'afa, dari mereka-mereka yang hidup di daerah-daerah terpencil, yang menginginkan untuk peningkatan pedagogiknya, peningkatan keilmuannya, terutama tahfidznya, maka mereka bisa melanjutkan karir akademiknya dan juga keilmuannya dengan menghafal Al-Quran dan meningkatkan pembelajaran bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab di sini dengan gratis insya Allah. Dan pondok ini kita akan tujukan terutama kepada kaum du'afa, mereka-mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliahnya dan mereka ingin menghafal Al-Quran secara khusus, ingin mempelajari bahasa Arab secara khusus. Di sini insya Allah terutama mereka-mereka yang dari daerah Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah yang di pinggiran Indonesia ini biidznillah. Kata Yahya bin Mu'ad, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai
di dalam hidup ini kecuali dua. Saya menemukan tempat yang sepi untuk menyendiri. Masya Allah, ini pas sekali. Dan saya menemukan mushaf yang sangat bagus untuk saya membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan para agniya, para muhsinin, mereka-mereka yang Allah berikan kelebihan harta untuk mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, yaitu menyiapkan tempat yang sepi, yang bagus, asri untuk menghafal Al-Quran dan belajar bahasa Arab, dan sekaligus kita siapkan mushaf-mushaf yang baik supaya mereka berhasil dengan baik menghafal kitabullah. Dan ini adalah cita-cita luhur sepanjang masa, sepanjang zaman, dari mulai Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Dan kata Rasulullah SAW, "Ma naqasa malun min sadaqah," tidak akan bakal kurang harta yang disedekahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan, "Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain." Masya Allah, perumpamaan orang yang memberikan infak di jalan kebaikan, terutama di dalam rangka untuk menegakkan, menyiarkan Al-Quran, memperbanyak penghafal-penghafal Al-Quran, itu seperti orang yang menanam satu tanaman di bukit, ya, kena embun dan juga hujan, sehingga mendapatkan 2 kali lipat hasilnya. Kalau tidak, fa illam yusib hawabilun fatal, kalau seandainya tidak ada hujan, minimal kena embun, pasti berkah, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, keberkahan, ganti yang berlipat ganda biidznillah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tidak bakhil untuk mendukung kitabullah tersyiarkan, kitabullah untuk dihafalkan, kitabullah untuk dimasyarakatkan di sekitar wilayah Indonesia ini biidznillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi harta Bapak Ibu sekalian yang ikut sumbangsih untuk membiayai tahfidz Al-Quran yang gratis ini, insyaallah demi anak-anak kita, demi generasi kita, demi kelangsungan dakwah Islam di Indonesia, agar kitabullah ini terus hidup di negeri kita, hidup di bumi kita ini, dan hidup terus bersuara, menggaung di negara kita Indonesia ini biidznillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim.